Halo Kak Marsha, bisa dengar suaraku sekarang? Bisa, Vira. Vira dengar suara aku nggak? Oke, baru masuk Kak. Tadi belum bisa dengar. Oke, kalau sekarang kita udah tektokan belum nih ngobrolnya? Udah aman nih sekolah sekarang. Oke, kedengaran, Vir. Aman. Oke, bisa langsung kita mulai ya sekarang. Berhubung udah jam 3:07 nih, jadi diharapkan banget untuk efektivitas waktu juga, jadi kita akan mulai sekarang. Oke, selamat sore semua teman-teman. Semoga kalian baik-baik aja ya. Kenalin, di sini aku Tira sebagai moderator kalian di coaching klinik hari ini. Nah, biar kita bisa langsung mulai, sebelumnya aku mau info nih, kalau kita tuh sebelumnya ada giveaway. Dan hadiah itu berupa uang digital dengan total hingga 250.000. Nah, syaratnya tuh gampang banget. Kalian tuh cuma harus post di Instagram Story kalau kalian sudah ikutin Career Coaching Clinic dan mention ke Instagram 5. Nah, nanti nama yang udah ngepost dan mention ke IG 5 akan diundi di akhir acara. So, stay tune dan semangat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kini saatnya kita mendengarkan nih pemaparan yang paling tunggu-tunggu dari speaker kita, yaitu Kak Marsha, seorang talent acquisition dari Alta Consulting yang udah punya pengalaman di dunia HR kira-kira 10 tahun. Nah, jadi pakai kesempatan ini untuk bertanya tentang CV sebanyak-banyaknya ya. Dan kalau kalian mau bertanya, langsung kirim aja di kolom chat. Nah, agar sesi ini berjalan dengan lancar, nanti juga akan ada sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan dari Kak Marsha. Baik, kita langsung mulai saja ya. Dari Kak Marsha, aku persilahkan. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya terima kasih ya, Vira, udah introduce kita di sini, baik itu dari acaranya maupun introduce aku sebagai speakernya. Oke, teman-teman, perkenalkan, saya Marsha. Jadi saya sudah sekitar 1,5 tahun di Alta Consulting. Jadi nanti di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan karir coaching klinik yang pertama. Temanya apa? Temanya untuk sore ini adalah How to Write CV 101. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan gak lama-lama, mungkin sekitar 15 menit aja, supaya sisanya teman-teman bisa tanya sebanyak-banyaknya terkait apa yang ingin teman-teman ketahui untuk bagaimana menulis CV. Oke, silahkan. Next slide. Oke, pertama-tama saya mau kenalin dulu apa sih Alta Institute, siapa sih Alta Institute itu gitu. Jadi, kalau teman-teman pernah searching, pertama Alta Consulting ini adalah apa namanya perusahaan induknya gitu ya. Jadi Alta Consulting awalnya merupakan sebuah manajemen consulting lokal. Kita bisa balik ke slide berikutnya sebelumnya aja. Nah, jadi awalnya kita tuh punya Alta Consulting. Alta Consulting ini untuk core services-nya ada di jasa konsultansi gitu ya. Baik itu yang terkait dengan technology advisory, business and risk management, lalu ada juga di people advisory. Nah, dari Alta Consulting lahirlah Alta Institute. Nah, Alta Institute ini kami membangunnya untuk bisa membantu teman-teman, baik itu fresh graduate atau profesional, bagaimana untuk bisa mencapai target potensial dan bagaimana bisa mencapai career goals mereka gitu. Jadi di sini kami mau membantu semuanya untuk bisa apa ya, untuk bisa membuat mereka mencapai target karir atau aspirasi karir yang emang sudah mereka susun gitu. Dimulai dari pertama kita akan bikin coaching klinik terkait kurikulum vitae ini gitu. Nah, untuk Alta Institute sendiri, kami punya service yang namanya PLC atau Professional Learning Center. Nah, Professional Learning Center ini apa sih? Jadi PLC ini atau Professional Learning Center adalah adalah suatu jasa yang kita buat untuk bisa membantu para profesional untuk mencapai apa namanya career goals-nya gitu dari all stage. Jadi mulai dari entry level, middle level sampai executive level. Nah, di Alta Institute sendiri, our PLC ini ada yang pertama ada professional training, kedua ada professional video, yang ketiga ada executive training, yang keempat ada prakerja video, dan yang kelima ada life hack video atau 5. Aku pikir teman-teman di sini sudah sangat familiar ya dengan 5, karena kan salah satu syarat join coaching klinik ini teman-teman harus follow kan Instagramnya 5, Instagramnya Alta, juga harus subscribe YouTube-nya 5. Jadi aku rasa
kalian udah tahu lah 5 ini apa. Nah, di sana kita memberikan sedikit hal-hal yang bisa teman-teman pelajari bukan di dunia kerja gitu ya, yang kalian dapat ilmunya tuh tidak dari dunia kuliah, tapi itu adalah life hack kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini perkenalkan kembali, saya Marsha Tuakia. Sejauh ini saya memiliki pengalaman sekitar 10 tahun di dunia HR gitu. Jadi, saat ini saya bekerja di Alta, kurang lebih sekitar 1,5 tahun sebagai Talent Acquisition and Training Manager. Sebelumnya, saya pernah di MNC Group untuk bagian financial technology-nya, juga ada di holding company-nya. Dan sebelumnya lagi, saya pernah bekerja di consulting juga, itu sebagai Associate Consultant for Executive Search. Nah, hari ini kita akan ngobrol terkait bagaimana kita bisa develop CV. Seperti itu ya, mungkin bisa kita next ke slide berikutnya. Oke, di sini kita harus lihat dulu nih teman-teman, mungkin teman-teman bisa saling baca juga. Pertama, the written branding process. Jadi, a CV is not just notes and important point from your profile and experience. Kalian harus make sure kalau kalian bikin CV itu tidak hanya sekedar paper yang tertulis pengalaman kalian, tapi kalian juga harus membuat pengalaman kalian atau diri kalian itu menjadikan kalian sebagai kandidat yang diminati atau disukai oleh rekruter gitu kan. Di sini kita kalau misalkan ngelamar suatu pekerjaan, kita itu kan nggak langsung ketemu ya. Kalau emang langsung ketemu sama rekruternya itu salah satu keberuntungan, tapi kan pasti kita harus melewati tahap mengirimkan CV dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian udah buat CV, itu bukan hanya sesuatu yang di atas kertas, tapi itu juga bagaimana kalian bisa crafting storyline-nya, bagaimana bisa build your personal branding supaya dikenal sama rekruter gitu. Jadi emang belum ketemu, tapi udah lihat nih kurang lebih profil itu seperti apa di paper gitu ya, atau di CV. Nah, jadi untuk coaching clinic hari ini kita akan membahas terkait preparation dan CV making. Kalau untuk actionnya itu akan kita bahas di coaching clinic berikutnya. Nah, untuk preparation sendiri di sini terdiri dari kita sebagai kandidat harus bisa discover our interest, our strength, weakness, value, dan career goals-nya. Kemudian dari poin-poin tersebut kita bisa membuat suatu CV yang merupakan branding juga dari diri kita kayak gitu. Sementara untuk actionnya seperti how to apply, networkingnya bagaimana, kemudian bagaimana nanti mastering your interview, kita akan bahas di coaching klinik berikutnya. So teman-teman stay tune sama Alta Institute supaya bisa selalu melihat hal-hal positif yang kita sampaikan terkait mulai dari CV making, action sampai akhirnya teman-teman mendapat pekerjaan teman-teman nanti. Oke, berikutnya. Nah, di dalam tahap preparation atau persiapan, yang paling pertama banget nih, kalaupun teman-teman belum ngetik itu di spreadsheet gitu ya, belum bikin di documents gitu, tapi teman-teman harus tahu dulu, kira-kira pertama apa sih harus discover dulu nih, what fields are you interested in gitu. Apakah teman-teman terkait di bidang yang teknik, atau di bidang bisnis, atau di bidang accounting, atau di bidang marketing, HR, nah itu teman-teman harus tahu dulu gitu. Setauku nih teman-teman kan di sini yang banyak dari jurusan teknik juga ya gitu. Jadi teknik itu kan beragam. Nah, kita harus tahu dulu kita pengen jadi apa sih? Pengen ada di bagian apa? Nah, once kita udah tahu, baru deh kita lihat apa ya kira-kira kelebihan kita untuk bidang tersebut, lalu apakah kekurangan kita itu masih bisa diimprove atau tidak gitu ya. Jadi kita nanti melihat juga gitu value-nya juga seperti apa gitu. Once teman-teman udah menemukan kayak strength-nya di mana, kemudian juga weakness-nya atau area of improvement-nya di mana, terus value-nya apa, itu akan menjadi lebih mudah untuk teman-teman menuliskan ke dalam sebuah CV. Seperti itu. Nih, misalnya teman-teman ada bingung gitu, saya pengen bekerja di bidang teknik gitu. Tapi kok saya senang juga ya kalau misalkan bekerja sebagai seorang marketing gitu. Kenapa? Karena saya orangnya people person banget gitu. Tapi di sisi lain, saya juga cukup detail nih untuk mengerjakan sesuatu yang berulang secara terus-menerus. Nah, itu kalian bisa lihat nih, kira-kira cocoknya di mana seperti itu dengan skill-skill atau kemampuan-kemampuan, kekuatan dan kelemahan yang kalian punya gitu. Jadi bisa ngukur apakah bekerja di bidang yang lebih teknis atau mungkin ke sisi sales marketing, business development. Nah, itu
bisa aja teman-teman lihat di situ gitu, apabila mengalami kebingungan gitu. Gimana cara mengatasi kebingungan kita? Kita juga harus tahu kemampuan kita seperti apa, area of development kita ada di mana, dan value yang kita mau tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ya itulah yang mesti kita define dulu dari awal. Kemudian career goals kita apa gitu. Misalnya ada seseorang yang punya ketertarikan bekerja di FMCG gitu ya, menjadi seorang research development misalnya di FMCG gitu. Kita sebutlah FMCG yang paling besar, atau mungkin yang terkenal kita bisa lihat Unilever mungkin. Nah, akan sangat beruntung kalau teman-teman sekali apply langsung dapat gitu ya. Tapi kalau ternyata at the first time kalian apply di Unilever untuk research and development misalnya, terus kalian belum dapat posisi itu, jangan kecil hati. Gimana caranya kalian untuk bisa mencapai ke sana? Kalian juga bisa memulai dengan di FMCG lokal gitu. Jadi kalau memang kalian udah tahu goals-nya mau kerja di mana gitu ya, dream job-nya seperti apa, itu bisa kalian susun juga dari awal gitu. Asal jangan lupa kalian harus punya ekspektasi, punya realitanya juga gitu ya. Jadi once kalian langsung nembak di company yang besar, yang terkenal, terus misalnya kalian tidak dapat di sana, ya jangan sedih, kalian bisa mulai juga kok di company yang sama dengan mungkin scope-nya itu lebih kecil. Nanti udah dari sana kalian juga bisa di FMCG yang middle scope. Nah, tiba-tiba FMCG lokal lagi yang paling besar. Terus nggak menutup kemungkinan kalian bisa langsung ke multinasional juga. Contohnya kayak gitu. Jadi, kalau udah punya career goals-nya, itu kalian udah bisa lihat di awal seperti apa gitu keinginan kalian. Contohnya juga kalian pengen menjadi konsultan gitu. Nah, kalian harus lihat kira-kira konsultan apa yang kalian tuju kayak gitu. Terus apa namanya, scope-nya bagaimana, lingkupnya gitu, besar perusahaannya seperti apa, servicesnya bagaimana gitu. Ada beberapa kandidat yang saya interview, mereka bekerja di satu consulting firm gitu ya. Jadi mereka di consulting firm itu hanya ada satu bidang gitu. Jadi mungkin bagian itu hanya ada di bisnis consulting misalnya gitu. Dan mereka setelah di sana kayaknya saya pengen deh coba explore kemampuan saya selain bisnis consulting. Oke, mereka cari another opportunity di another consulting firm yang menyediakan services tidak hanya bisnis, mungkin ada services yang terkait dengan IT mungkin, terkait human resources atau people. Nah, mereka juga bisa beranjak di sana. Itu kan sama juga kayak milestone ya, sehingga akhirnya dia bisa mencapai targetnya yang menjadi konsultan profesional yang menguasai banyak bidang kayak gitu. Nah, berikutnya ada do you have a dream job? Nah, do you have a dream job ini hampir mirip sama career goals tadi gitu. Jadi, bagaimana kamu mencapai mimpimu? Kamu juga harus melewati realitamu dulu nih, gitu ya. Jadi supaya kamu bisa berproses gitu sebagai seorang manusia atau seorang fresh grad yang lagi cari pekerjaan impiannya. Percaya deh, dengan berjalannya waktu, teman-teman sendiri juga pasti akan punya menambah pengalaman dan menambah skill teman-teman gitu. Jadi itu akan menjadi suatu hal yang beruntung. Misalkan sekali kamu apply, kamu langsung dapat di tujuanmu. Tapi kalau begitu kamu nggak langsung sampai tujuan, kamu punya banyak waktu untuk bersiap diri, untuk bisa memperbaiki diri, menambah skill kamu dengan cara kamu ada di realitinya dulu nih, gitu ya, pelan-pelan, sampai akhirnya kalian bisa dapat ke dream job tersebut. Nah, gimana sih caranya? Kita udah tahu nih, aku udah tahu nih tertarik di bidang apa, kemudian strength-nya apa, weakness, value, segala macam. Terus nulisnya gimana sih gitu. Nah, di sini kita bisa coba write your experiences and your responsibilities di spreadsheet. Bikin aja spreadsheet simple gitu ya, terkait experience kamu dari kapan sampai kapan, sebagai apa gitu ya, terus apa aja yang dilakukan. Nah, nanti untuk detailnya bagaimana, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, next. Nah, pertama, teman-teman harus choose your format ya. Ini ada dua yang berbeda. Jadi bukan berarti salah satu yang lebih menarik, salah satu kurang menarik, enggak. Tapi ini adalah dua format untuk dua pekerjaan yang berbeda gitu ya. Jadi yang kiri adalah ATS format. ATS itu apa sih? Application Tracking System. Yang kanan adalah Creative format. Nah, untuk ATS ini beberapa perusahaan yang memang sudah well established gitu ya, mereka tuh pasti punya sistem yang dimana kita sebagai kandidat nggak perlu isi-isi lagi. Jadi sebagai kandidat, oke, si Marsha ini buka website mereka, lalu update CV gitu ya. Begitu update,
kita upload tuh. Nah, pas kita upload, kita bisa upload dengan format seperti ini, di mana sistem mereka tuh udah baca gitu. Jadi formatnya untuk yang ATS friendly seperti ini. Kalau yang sebelah kanan adalah untuk di dunia kreatif gitu ya. Karena kalau untuk dunia kreatif itu pasti berbeda gitu kan yang dicari kan. Baik itu mereka sebagai desain grafis, baik itu mereka sebagai digital marketing. Nah, itu kan harus memperlihatkan apa aja hal-hal yang mereka buat gitu. Sementara kalau untuk yang di ATS format atau ATS friendly ini, formatnya seperti ini gitu ya. Jadi cukup rapi, kemudian jelas gitu ya terkait poin-poin apa yang akan kita sampaikan gitu. Jadi ini bukan format bagus atau tidak gitu ya, tapi memang beda aja. Yang satu ATS, yang satu adalah khusus creative industry kayak gitu. Nah, kita bisa ke slide berikutnya. Oke. Nah, di sini untuk menulis CV, selain kita memperhatikan job desk kita gitu ya, role and responsibilities, ini adalah 7 poin yang memang teman-teman harus perhatikan. Pertama, untuk number of pages-nya, usahakan 2 itu udah maksimal banget deh, udah paling banyak. Rata-rata sih, kalau yang aku terima di sini, untuk fresh graduate itu 1 lembar sudah cukup. Jadi rata-rata mereka mengirimkan untuk 1 lembar resume aja, yang terdiri dari semua data seperti format sebelumnya, di slide sebelumnya gitu ya. Nah, nomor 2 adalah your name. Jadi pastikan nama kamu itu stand out dan easy to see gitu ya. Tapi bukan berarti terlalu besar juga gitu kan. Jadi pastikan nama kamu terlihat gitu. Kamu bisa taruh di tengah atau di pojok kanan atau pojok kiri, yang jelas nama kamu harus terlihat dengan jelas gitu ya. Nah, kemudian untuk contact information, di sini mohon dituliskan yang akurat dan tidak typo gitu ya. Jadi di sini pengalaman saya itu pernah dapat CV satu tidak ada namanya. So really confused begitu menghubungi beliau gitu ya. Jadi itu membingungkan banget. Kedua, saya punya terima CV yang tidak ada nomor teleponnya, tapi masih untung ada emailnya, jadi saya bisa reach by email gitu. Dan saya juga pernah dapat CV yang ada nomor teleponnya, tapi typo sehingga saya nggak bisa hubungin dia langsung saat itu juga. Nah, tolong banget teman-teman untuk contact person, tuliskan itu benar-benar akurat gitu ya, karena sangat disayangkan sekali ketika kalian ternyata ada kandidat yang terpilih, ternyata dengan kesalahan yang typo, itu kalian malah jadi nggak dipanggil gitu. Kadang recruiter juga kesel juga, aduh ini orang bagus banget, tapi kenapa nggak ada yang bisa dihubungin, gimana ya gitu kan. Jadi tolong hindari hal-hal tersebut. Plus, untuk email, please taruh nama yang profesional gitu ya. Jadi nama teman-teman aja gitu kan, bisa first name dot last name, atau mungkin seluruh nama digabung jadi satu baru domain emailnya gitu. Jadi jangan sampai ada tulisan mungkin contohnya ping_barbie@gmail.com. Nah itu kayak nggak profesional aja gitu ya. Jadi kan lebih baik nama kalian aja, lebih mudah juga gitu kan. Nah, kemudian view-nya harus seperti apa? Jadi sebenarnya kalau kita lihat di versi ATS sebelumnya, di situ tuh kita bisa find information by section gitu ya. Jadi kalau di versi ATS pasti akan terpisah tuh dari namanya kita dulu, kemudian nanti ada education, ada working experience-nya, turun lagi mungkin ada volunteer experiences atau course gitu ya, atau turun lagi biasanya additional information, itu yang terkait skill-nya, terkait technical skill gitu ya. Untuk yang skill yang pertama mungkin lebih ke soft skill gitu, nanti skill yang kedua kayak technical skill-nya gitu kan, kamu bisa sistem apa gitu, menggunakan sistem apa, tools-tools apa yang mendukung pekerjaanmu gitu ya. Kemudian kamu bisa juga masukin pencapaian-pencapaian kamu, misalkan first winner di business case competition, atau mungkin di writing competition atau debate competition, itu beragam gitu ya, itu bisa kamu masukin juga. Kemudian ada juga terkait hobi itu, tapi itu sebenarnya nggak terlalu penting sih, jadi lebih mending kalian masukin terkait pengalaman kalian, pencapaian kalian yang relevan. Nah, jadi itu disampaikan per section gitu ya, resume-nya gitu. Dan itu nggak ada urutan yang pasti gitu. Jadi sebenarnya nggak ada urutan yang baku, yang mana duluan yang harus, tapi biasanya itu setelah nama kita akan kasih tahu education-nya, setelah itu akan diinformasikan juga working experience gitu. Sisanya additional information gitu. Karena kan yang recruiter lihat udah pasti pendidikannya dia sama pengalaman kerjanya dia gitu. Kalau untuk terkait skill, oke, itu mendukung gitu. Will be good kalau teman-teman punya skill yang mendukung kemampuan kalian. Nah,
Berikutnya ada format consistency. Jadi harapannya semua CV yang kalian buat itu harus konsisten ya. Pertama fontnya, kedua juga title to section gitu, alignment, lalu ada use of bullet points or style. Jadi jangan sampai begitu kalian bikin nama fontnya ternyata Times New Roman, terus education background-nya kalian masukin Calibri, terus tiba-tiba working experience-nya Arial, terus tiba-tiba skill-nya tiba-tiba Comic Sans. Itu nggak perlu teman-teman kayak gitu. Jadi satu format aja yang sama dari atas sampai bawah gitu. Kemudian kalau kamu pakai bullets ya bullets semua, jangan satu bullets, satu kotak, satunya nomor gitu atau Romawi gitu. Jadi tolong konsisten dalam pembuatannya kayak gitu. Nah, nomor 6 juga penting sekali, ini adalah grammar. Kenapa? Karena most of us saat ini masukin CV pasti pakai bahasa Inggris kan, gitu. Jadi tolong perhatikan grammatical errors-nya, typo-nya untuk seluruh dokumen kamu, gitu. Jangan sampai ada typo, karena sebenarnya itu tuh udah jadi salah satu indikasi, kok typo sih gitu. Apakah anak ini nggak teliti gitu. Jadi untuk rekruter yang udah sering melihat CV perharinya dan cukup banyak, jadi hal-hal tersebut tuh matters gitu. Nah, berikutnya ini untuk file name-nya, ketika kalian udah save your CV gitu ya, resume-nya, tolong untuk dikasih nama first name underscore last name underscore CV. Atau bisa juga ditulis first name last name underscore CV gitu. Jadi supaya nanti begitu recruiter download, itu kan nggak perlu kita rename ulang atau tidak berubah gitu ya namanya ya. Soalnya itu akan memudahkan juga gitu. Terus please save as-nya tuh PDF ya, nggak usah Words gitu. Karena kalau untuk PDF udah pasti formatnya rapi kan, nggak akan berubah-ubah juga. Dan mungkin nggak akan ada kesempatan orang lain untuk mengubah-ubah juga gitu, seperti itu. Mungkin kita bisa balik di yang sebelum ini, slide-nya. Nah, ini yang aku maksud tidak ada runutan spesifik atau yang mengharuskan mana dulu gitu ya. Kita lihat di yang ATS format, ini kan education dulu, lalu work experience, ada activities, ada university project, ada additional. Nah, itu sebenarnya terserah teman-teman. Yang harus ada di atas paling dulu itu adalah sudah pasti pendidikan dan pekerjaannya gitu, pengalaman bekerja atau pengalaman magang atau pengalaman volunteer gitu ya. Kalau misalkan teman-teman fresh grad itu di bawahnya baru deh additionalnya gitu, kayak aktif di event apa, memenangkan kompetisi apa kayak gitu. Kemudian di bawahnya lagi baru technical skill-nya, soft skill-nya, seperti itu sih kurang lebih, atau certification yang diperoleh, kurang lebih kayak gitu. Berikutnya silahkan. Nah, make sure when you're writing your CV, kamu harus menggunakan action verb to make it easier untuk recruiter mengerti apa aja sih yang kamu selesaikan gitu. Jadi di sini sudah di poin kedua, yaitu writing your story using action verbs gitu. Yang pertama, tahapnya adalah transfer your master sheet to CV. Jadi tadi kan kita udah coret-coret tuh, kita udah tahu kemampuan kita seperti apa, kemudian kelemahan kita yang mesti dikembangkan kayak apa, value-nya kayak apa. Nah, itu setelah coret-coret, kita pindahin deh ke kertas kita. Nah, di kertas kita atau di CV kita itu, kita harus pilih paling tidak 5 yang paling relevan pengalaman kita gitu ya. Kalau teman-teman masih fresh grad, berarti 5 pengalaman berorganisasi atau volunteers gitu ya. Tapi kalau memang udah bekerja, ya udah pengalaman kerjanya gitu ya. Nah, di sini 5 pengalaman paling tidak. Kalau belum sampai 5 ya nggak apa-apa gitu. Kita bikin aja patokannya di sini 5. Kemudian kita harus melakukannya secara chronological order. Jadi yang paling baru sampai yang paling lama gitu. Jangan kebalik ya. Kalau nanti rekruternya jadi bingung lihatnya ini yang mana dulu sih anaknya gitu. Karena sebenarnya kita mencari pengalaman orang yang saat ini gitu. Jadi akan lebih baik adalah yang paling dulu tuh, yang paling dahulu di atas adalah yang sekarang kamu kerjain. Nah, kedua, setelah kita masukin, kita lihat nih kalimat-kalimatnya. Kita harus pakai powerful words gitu ya. Contohnya apa? Jadi powerful words ini adalah kata
kata-kata yang bisa menjelaskan terkait tugas kita, skill kita, achievement kita, responsibilities kita. Contohnya, kalau kamu mau cari mau cari kata yang terkait dengan accomplishment, kamu bisa cari atau bisa gunakan achieved, attained, established gitu. Kalau responsibilities ada accomplish, improve, increased gitu kan. Kalau yang creative experience, conceptualize, redesign, transform gitu ya. Dan ini kan kelihatannya simpel, tapi secara psikologis itu akan berbeda gitu loh untuk penggunaannya dan pas dibaca gitu. Kalau di sini misalkan kita lihat yang creative experience, ini di sini kan ada conceptualize ya. Berarti kan orang yang di dalam CV ini berarti dia tuh berhasil mengkonsepkan sesuatu gitu. Mendingan kamu tulis conceptualize daripada kamu tulis making concept gitu. Itu sesuatu yang secara psikologik berbeda gitu ya. Jadi gunakanlah power words ini, teman-teman bisa cari di Google juga gitu ya. Itu kan ada banyak ya. Jadi bisa cari di situ. Mendingan gunain kata itu gitu supaya terlihat dengan jelas terkait pencapaian-pencapaian kamu selama bekerja atau sama internship atau selama melakukan volunteer gitu. Nah, berikutnya kamu bisa highlight your impact. Jadi di sini highlight your impact itu kayak gimana? Jadi untuk verb plus object plus impact plus time horizon. Contohnya, increase new social media followers by 80% in 3 months gitu. Itu kan jelas banget. Wah, keren nih anaknya bisa meningkatkan followers social media selama 3 bulan gitu ya, 80% loh gitu. Wah, itu kan akan lebih menarik ya daripada tadi misalkan kayak kita pakai making concept atau yang kalimat-kalimat tadi lah gitu. Tapi ini lebih to the point gitu. Increase new social media followers gitu by 80% in 3 months gitu. Jadi itu ya stepnya untuk yang kedua, writing your story. Perhatikan pertama, transform your master sheet to CV dengan masukin 5 most relevant experiences tadi gitu dengan urutan sesuai yang paling recent dari saat ini gitu ya. Kemudian kedua, use power words seperti yang terlampir di screen ini. Kalian bisa cari di Google gitu ya, apa aja sih power words itu. Yang ketiga, highlight your impact. Jadi begitu kamu highlight your impact, itu udah langsung ketahuan apa saja yang kamu capai gitu. Berikutnya, nah di sini ada do and don'ts-nya. Nah, perhatikan saat kalian bikin CV, ini adalah hal-hal yang boleh dilakukan dan lebih baik tidak gitu. Yang pertama, untuk do, ini keep it maximum 2 pages gitu ya. Kalau ternyata aduh nggak bisa nih 1 page gitu ya, masih ada pengalaman yang lain, oke nggak apa-apa, 2 halaman juga nggak apa-apa, tapi itu maksimum ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua, keep it neat and tidy. Jadi please check grammarnya, spellingnya itu jangan sampai ada typo gitu. Kemudian include power words yang tadi gitu. Yang keempat, remove duplication of words with same meaning gitu ya. Kayak membuat konten yang membuat followers meningkat itu redundant gitu. Kemudian nggak usah gitu ya. Duplication words. Nah, terus fluffy sentence juga membuat followers meningkatkan jumlah followers. Nah, ya hal-hal kayak gitu nggak usah. Langsung aja pakai power words tadi supaya semuanya itu langsung terbaca di satu kalimat gitu. Pakai rumus yang tadi gitu ya. Nah, itu kurang lebih do's-nya. Nah, untuk don'ts-nya, pertama banget inget, don't lie. Ya, don't lie gitu. Jadi kalau emang kalian mau menyampaikan CV yang bagus, nggak usah dibagus-bagusin gitu. Nggak usah dibagus-bagusin kayak sebenarnya aku nggak ngerjain ini, tapi biar kelihatan keren, udahlah aku tulis aja gitu. Mungkin at the first time itu aman gitu. Tapi begitu teman-teman dipanggil interview dan teman-teman ditanyain pekerjaan yang tidak kalian lakukan, yang kalian lie di CV itu teman-teman sendiri yang akan kebingungan gitu ya. Jadi lebih baik apa adanya, tuliskan apa yang kalian lakukan gitu. Jadi nggak perlu ada nambahin hal-hal yang memang kalian belum pernah, itu nggak masalah kok gitu. Malah jadinya masalah nanti kalau misalkan ternyata ditanya sama recruiter. Nah, kedua, do not put unnecessary information. Makin kesini dirasa makin tidak perlu untuk kamu mencantumkan usia, karena kita juga bisa melihat dari waktu kuliah gitu ya, dari jangka waktu kuliahnya, kamu tidak perlu menuliskan ethnic gitu ya, religion apalagi gitu, kemudian untuk hobi gitu juga tidak terlalu perlu gitu ya, dan expected salary untuk fresh grad.
Nah, pertama, salary itu adalah hal yang private gitu. So, kamu nggak perlu taruh di CV kamu gitu. Nanti aja begitu udah ketemu sama si rekruternya, setelah interview baru ngobrol terkait salary gitu. Nah, kemudian don't write irrelevant experience. Kamu ngelamar sebagai business consultant, but kamu kasih tahu kalau kamu adalah juga pemenang model apa gitu ya. Itu kayaknya nggak perlu juga gitu. Itu prestasi, betul itu prestasi, tapi kayaknya nggak perlu kamu put kecuali kamu emang melamar untuk Putri Indonesia misalnya. Nah, kamu bisa tuh kasih tahu kamu adalah pernah runner up ini, runner up itu, kayak gitu. Jadi kita sesuaikan konteksnya gitu ya. Kemudian don't lagi typo, grammatical error, inconsistent formatting seperti yang sebelumnya disampaikan. Dan yang terakhir, don't attach your personal documents on the first process. Nah, semakin ke sini pelindungan data pribadi itu kan orang-orang semakin sadar. Jadi jangan kalian kasih KTP, kartu keluarga, ijazah, SIM, kopi buku tabungan kalau tidak diminta rekruter. Dan kalau kalian belum masuk ke tahap yang final, tidak usah diberikan dulu. Gitu biasanya rekruter itu meminta hal tersebut kalau memang kalian sudah akan diproses menjadi karyawan. Jadi biasanya KTP, ijazah itu perlu untuk kita ketahui apa namanya legalitas kamu sebagai WNI gitu ya, ataupun pencapaian kamu di masa kuliah. Yang paling standar tuh adalah KTP ijazah itu buat nanti mendukung ke proses selanjutnya atau proses offering letter kayak gitu. Jadi selain itu nggak perlu dulu kecuali emang diminta untuk final proses gitu ya. Sejauh ini kalau dari saya itu aja nih yang udah saya sampaikan gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan loh. Thank you Vira dan semuanya. Wow, thank you Kak Marsha. Keren banget nih pemaparannya. Bener-bener langsung nambah insight biar mulai dari sekarang udah nggak lagi deh pakai CV yang terlalu banyak paragrafnya dan yang nggak to the point. Berarti nanti semoga bisa lolos di screening nih. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang masih kurang jelas atau ada yang mau ditanya bisa langsung ketik di kolom komen ya. Tapi kita udah dapat nih beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama itu pertanyaan dari Amanda nih. Pertanyaannya, Kak mau nanya, lebih baik pakai bahasa Inggris atau Indonesia ya? Takutnya terbatas kalau pakai bahasa Inggris. Gimana nih Kak Marsha? Teman kita bingung lebih baik pakai bahasa apa yang baik untuk di CV. Oke. Walaupun kita orang Indonesia, tapi sekarang rasanya di semua industri kita pasti melihat teman-teman yang apply pakai bahasa Inggris gitu. Amanda nggak perlu khawatir terkait keterbatasan bahasa Inggris karena sekarang kan udah banyak sistem yang apa namanya bisa bikin translator kayak gitu ya, grammar. Jadi kalau dari saya sendiri, preferably-nya tuh ke bahasa Inggris gitu ya, karena mungkin industri kita di sini juga consulting ya, consulting firm di mana kita melihat tuh anak-anaknya kemampuan bahasa Inggrisnya bagaimana dari mulai writing. Pertama kan kita lihat di CV gitu sih. Jadi sebenarnya kalau dari saya preferensinya ke English gitu dan nggak perlu takut sama keterbatasan tadi karena masih ada sistem di luar yang bisa bantu kamu di situ gitu. Wah, thank you so much nih Kak penjawabannya. Jadi nggak perlu lagi khawatir ya, Amanda untuk menggunakan bahasa apa yang dimasukkan di CV. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak yang masuk, yaitu dari Bella. Kak, kalau fresh graduate dan belum punya pengalaman kerja sama sekali, di CV harus isi apa ya? Kira-kira Oke. harus, nah ya, kira-kira harus isi apa ya kalau belum ada pengalaman nih Kak? Oke, Bella nggak usah khawatir kalau Bella merupakan fresh grad terus belum punya pengalaman kerja. Nah, Bella di sini bisa masukin pengalaman-pengalaman Bella untuk mungkin volunteer atau mungkin ikut organisasi di kampus atau mungkin pernah magang gitu. Bella bisa masukin di situ sih. Jadi, walaupun kita belum bekerja, tapi kita punya another experience itu boleh banget kita taruh di situ kayak gitu. Wah, menarik nih Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya kita ada masuk lagi, banyak nih. Mungkin antusias dari penonton kita, ada pertanyaan lagi dari Dita. Kak, skill baiknya ditulis pakai skala atau dibuat poin-poin aja ya, karena beberapa template CV ada yang pakai skala, ada juga yang hanya poin-poin saja. Oke. Biasanya skala itu kayak ada presentasi gitunya kali ya Dita ya. Gitu. Jadi mungkin apa ya, contohnya dia kayak communication skill 80% kayak gitu. Terus ada presentation skill 90% kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi lebih baik bullet points aja. Nah, siapa tahu kan skill-skill kalian itu sama rata. Tapi kalau udah pakai angka itu kan bisa ambigu gitu anggapannya ternyata orang ini lebih pinter presentasi, orang ini lebih pinter writing atau yang ini kurang di komunikasi gitu. Jadi kalau saran saya prefer bullet point aja sih Dita.
Semoga jelas ya Dita. Bisa di preferensinya pakai bullet point aja biar lebih jelas, lebih to the point. Oke, ada pertanyaan lagi yang masuk Kak dari Akib. Skill baiknya ditulis pakai, dari Akib, untuk job experience, baiknya kita tulis detail job desk atau kita sebutkan saja nama PT dan periode kita bekerja. Oke, kalau sesuai yang tadi saya sampaikan pas sesi sebelumnya, jadi baiknya Akib itu menuliskan pertama, contohnya gini ya, nama Akib gitu kan udah data di atas gitu. Terus working experience-nya itu sebagai konsultan misalnya. The consultant di mana? Misalkan konsultan Alta Consulting gitu. Kapan gitu? Kapannya adalah di bulan sekian, tahun sekian sampai bulan sekian, tahun sekian. Nah, kalau cuman kayak gitu, oh oke, Akib konsultan, oke gitu. Terus so what gitu. Di bawahnya, kalau misalkan ternyata dituliskan bullet point-nya, job desk-nya, pekerjaannya, itu akan lebih menyenangkan untuk recruiter. Dan kita pun bisa lebih lebih sharp gitu ya menuju kandidat yang pas gitu. Misalkan di sini lagi membutuhkan bisnis consulting gitu ya. Nah, untuk di sini berarti kalau misalkan ternyata Akib cuman nulis gitu doang, dia bisnis bukan ya gitu. Itu kan akan jadi bertanya-tanya ya. Jadi lebih baik dituliskan job desk seperti apa secara detail, tapi jangan lupa pakai action word tadi gitu, powerful word tadi gitu supaya kelihatan lebih menarik juga gitu ya. Secara psikologis akan berbeda loh di recruiter. Contohnya tadi membuat strategi bisnis, misalkan kayak gitu satu. Kemudian powerful word yang dia akhirnya pakai power words itu, dia bisa bikin tulisannya mungkin conceptualized gitu ya. Itu akan sesuatu yang berbeda sih gitu secara psikologis. Gitu. Thank you. Nah, semoga jelas nih untuk Akib di mana job experience itu sebaiknya disebutkan detail job desk-nya tapi harus to the point. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, masuk lagi dari Dita. Perlu nggak sih Kak kita cantumkan nick kita di CV? Karena aku lihat konten creator ada yang bahas kalau nick itu perlu dicantumkan. Tapi nick itu kan privacy ya, jadi apa yang kita perlu cantumkan nih? Oke, nah kalau seperti yang saya bilang tadi juga, kalau emang itu proses awal, rasanya tidak perlu ya, kecuali itu diminta sama rekruternya gitu. Tapi saya rasa dari awal juga, untuk tahap awal juga itu sebenarnya belum diperlukan sih, karena nick itu kan makin kesini kita udah tahu ya terkait perlindungan data pribadi gitu. Jadi nick itu personal gitu, sebaiknya nggak usah, apalagi itu di CV, karena CV itu kan akan kamu sebarin kemana-mana gitu. Jadi lebih baik cukup informasi nama kamu, kemudian nomor telepon, alamat email. Apabila mau taruh alamat boleh, tapi lebih ke daerahnya aja. Contohnya Setiabudi Jakarta Selatan gitu, atau Cilandak Jakarta Selatan, Rawamangun Jakarta Timur. Misalkan kayak gitu masih nggak apa-apa gitu. Jadi nggak usah full, apalagi sampai NIK gitu, karena itu cukup berbahaya sih kalau menurut saya. Semoga jelas nih Dita, kalau kalian tuh tidak perlu memasukkan nick dalam CV. Baik, masuk lagi nih Kak pertanyaan dari William. Kak, kira-kira GPA perlu di-input atau tidak ya? Takutnya merubah persepsi recruiter terhadap pengalaman kerja atau magang kita. Kalau menurut saya itu perlu di-input sih. Walaupun sebenarnya ada some industries yang mungkin nggak melihat GPA gitu, tapi ada pun industri lain yang membuat GPA itu adalah standar gitu. Apalagi untuk teman-teman fresh grade. Nah, biasanya kalau teman-teman mau bekerja di satu bidang tertentu, ada yang memang perlu GPA gitu. Karena itu merupakan screening awal dari recruiter gitu ya. Jadi oke, kita lihat anaknya pengalamannya bagus, oh GPA-nya juga bagus gitu. Nanti akan kita ambil untuk interview misalnya, terus kita tes, oh hasilnya konsisten bagus gitu. Yang menurut pengalaman saya ya, karena untuk beberapa posisi tertentu itu penting gitu. Untuk yang harus punya analytical skill yang tinggi, kemudian detail yang tinggi gitu ya, itu perlu sih dimasukin GPA. Baik, thank you Kak. Untuk selanjutnya, kita belum ada pertanyaan lagi nih ya. Udah jelas belum ya guys? Kira-kira kalau ada yang belum jelas mungkin bisa langsung nih ditanya-tanya lagi Kak Marsyanya mumpung ada pakarnya di sini nih guys. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan loh. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Mumpung kita masih ada waktu lumayan banyak nih.
kalau Kak Marsha ingin. Atau mungkin aku sharing juga kali ya beberapa sembari Boleh, nunggu pertanyaan yang baru gitu ya. boleh banget. Nah, mungkin teman-teman di sini juga harus perhatikan nih kalau lagi bikin CV itu jangan sampai satu seperti yang aku sampaikan tadi typo ya, tapi typonya tuh bukan cuma dari skill ya, tapi juga dari contact person juga atau emailnya itu karena kita tuh nggak bisa hubungin itu cukup melekat sih di saya karena beberapa kandidat yang bagus itu nggak bisa saya hubungin karena nggak ada kontaknya kayak gitu. Jadi tolonglah untuk bisa lebih untuk bisa lebih teliti dalam kontak number gitu ya, terus juga email gitu dan nama kalian juga mohon dituliskan gitu. Jadi pernah tuh ada ceritanya saya reach dia, anaknya udah bagus banget nih, tapi pas ditelepon tuh nggak bisa terus gitu. Berkali-kali coba, berkali-kali di WhatsApp gitu. Pas masukin ke WhatsApp itu number invalid ya kalau nggak salah. Akhirnya saya email, dibales, ternyata dia typo gitu. Terus dia cuma bilang gini, pantesan selama ini saya apply, saya nggak pernah ditelepon. Oh, ya kan kamu typo sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ dia memperbaiki CV-nya sih gitu. Kemudian itu yang satu. Yang kedua terkait yang ATS format tadi gitu. Kebetulan mereka apply-nya untuk posisi consultant gitu ya. Tapi yang mereka kasih itu lebih ke creative format gitu. Jadi informasi yang saya butuh itu nggak dapat gitu ya. Jadi lebih banyak ke hobi-hobi mereka, kegiatan mereka di waktu luang, kemudian kayak sosial media mereka gitu. Tapi essence-nya tuh saya nggak dapat gitu. Jadi tolong teman-teman sesuaikan kira-kira format apa yang sesuai dengan teman-teman saat nanti mau apply gitu. Kalau emang teman-teman di industri kreatif, silahkan modelnya yang kreatif. Tapi kalau emang bukan di industri kreatif, boleh pakai si ATS friendly tadi gitu ya, atau ATS format. Gitu sih, Fir, sejauh ini. Oh, keren banget, Kak. Jadi, yang aku tangkap nih, pokoknya kalian nggak boleh masukin kata-kata yang typo di CV, karena nggak bisa dikontak nanti sama HR-nya. Kemudian juga kalian harus ATS friendly, biar lebih profesional juga. Nah, by the way nih, Kak, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Dita. Wah, Dita ambisius sekali nih mau bertanya tentang CV. Mungkin dia mau memperbaiki CV-nya dia. Oke, nah, Kak, aku mau nanya lagi. Misalnya job experience-nya banyak sehingga CV-nya lebih dari satu lembar. Nah, itu lebih baik apakah harus satu lembar? Oke, Dita bisa bikin 2 lembar maksimal. Jadi nanti Dita perhatikan lagi. Biasanya yang kalau pengalamannya banyak, itu akan bikin halaman yang bertambah itu karena penjelasan pekerjaannya tuh. Jadi kayak sebagai katakanlah pekerjaan sebagai HR gitu. A sampai Z gitu itu kayak job desk dia semua. Nah, coba akalin dengan masukin hal-hal yang memang relevan aja dan yang penting aja dan bukan bersifat perintilan atau administratif gitu ya. Jadi lebih ke pencapaian-pencapaian kamu tuh boleh gitu sih. Jadi supaya itu salah satu siasat nggak terlalu banyak lembarannya kayak gitu, Dit. Terima kasih nih Kak Marsha. Nah, Melita semoga jelas ya kalau Anda harus mengakalin dan masukin hal-hal yang relevan aja dan jangan masukin perintilan-perintilan sehingga tidak terlalu banyak lembaran di CV-nya. Masuk lagi nih Kak pertanyaan dari Gita. Kak, kalau misalnya pengalaman saya gak relate dengan posisi yang di-apply gimana? Padahal pengen banget cobain pengalaman baru. Gimana nih Kak? Oke, halo Gita. Jadi untuk pekerjaan saat ini misalnya nggak relate dengan pekerjaan next-nya ya. Sebenarnya coba tuh boleh aja, nggak ada salahnya. Hanya saja terkadang kalau memang yang dicari adalah sudah pengalaman, rekruter itu akan lebih memilih kandidat yang punya pengalaman yang sama gitu. Jadi di sini kan harapannya rekruter udah nggak perlu ngajarin lagi gitu. Si usernya nanti nggak perlu ngajarin lagi harus ngapain gitu. Jadi udah tinggal jalan aja sesuai skill yang dimiliki. Tapi kalau misalkan fresh grad nih, terus mau coba ke posisi yang berbeda, ya boleh aja gitu. Itu nggak ada salahnya gitu. Karena yang namanya hitungannya masih fresh graduate itu kan pasti masih ada learning curve yang cukup besar gitu ya untuk
berubah gitu kan. Nah, jadi selama itu fresh grad, ya menurut saya sih nggak masalah aja gitu. Kalau misalkan ternyata nanti apply yang berbeda gitu, terus apa namanya si rekruternya atau usernya merasa ini nggak sesuai nih, mungkin ada beberapa skill yang mirip. Nah, tapi sebagai kandidat konsekuensinya mungkin aja nanti ketika diterima di job yang berbeda itu tapi akan mulai dari awal lagi gitu loh. Jadi itu pilihan kita juga sih, apakah kita mau ada di posisi sekarang dengan level yang sama gitu, terus kita akan naik terus, atau mungkin kita di posisi A sekarang, terus lamar di posisi B, yang di sini kita harus start over lagi gitu. Jadi sebenarnya pilihan aja. Tapi kalau dari sisi recruiter, apabila kita mencari yang berpengalaman, maka kita akan prefer sama yang sudah punya pengalaman yang sama gitu. Tapi kalau untuk fresh grade itu sangat terbuka dengan pengalaman apapun selama dia lolos tes, kemudian beberapa skillnya juga sesuai, seperti itu kurang lebih. Thank you Kak Marsha. Jadi untuk kita semoga jelas ya kalau misalnya pengalamannya itu nggak relate dan pengen apply di situ nggak apa-apa banget. Jadi mungkin nanti akan ada possibility. Jadi jangan takut untuk mendaftar. Nah untuk pertanyaan selanjutnya datang lagi dari Dita nih Kak. Dita sangat semangat untuk bertanya ya. Kak, template CV kan ada beragam, ada yang berwarna dan hitam putih saja. Recruiter lebih senang yang berwarna atau polos gitu Kak? Oke, Dita, kalau misalkan tadi kita lihat ya itu kan ada dua bagian ya. Yang pertama yang ATS format, yang kedua kreatif gitu. Tapi mungkin pertanyaannya Dita ke ATS yang hitam putih aja atau yang berwarna ya gitu. Tapi kalau menurut saya sih hitam putih will be good sih, nggak apa-apa. Warna gelap jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu rame gitu ya. Akan mendingan hitam putih aja karena itu cukup profesional dan resmi juga kan gitu. Kecuali kalau emang di industri kreatif ya terserah itu mau warna apa aja, bisa disesuaikan dengan portfolio kamu juga gitu. Baik, semoga jelas ya Dita pertanyaan yang sudah dijawab oleh Kak Marsha kali ini. Langsung lagi pertanyaan dari William. Oh iya Kak, apakah setiap CV untuk perusahaan yang kita apply harus berbeda? Oke, William. Untuk berbeda atau tidaknya sebenarnya tergantung dari posisi yang William apply. Misalkan William apply pada satu posisi yang sama saja, sudah pasti akan sama gitu loh. Berbeda-bedanya mungkin lebih dari isi konten ya, karena kalau untuk data pribadi kan nggak mungkin berbeda nih, tapi lebih isi konten kayak pengalamannya, kemudian achievement-nya, itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan company-nya gitu dan posisinya. Kalau misalkan apa namanya ada dua posisi yang diinginkan. Pertama, posisinya mungkin kita bisa bilang di finance gitu ya. Posisi kedua ternyata pengen juga jadi business development gitu. Nah, ini penyampaiannya berbeda aja sih. Jadi kalau untuk finance mungkin atau mungkin accounting gitu itu harus detail aja. Dia harus nyampein ngasih tahu bahwa saya adalah orang yang cukup detail, senang mengerjakan suatu task yang apa namanya sama terus-menerus misalnya gitu ya. Terus bisa apa namanya mencapai kayak keakuratan tertentu gitu misalnya. Nah, itu bisa ke sana gitu. Tapi kalau untuk tiba-tiba kamu mau jadi business development gitu, jadi kamu harus menunjukkan bahwa kamu satu people person, kamu meningkatkan apa namanya misalkan engagement apa gitu. Nah, jadi dipisahnya tuh lebih ke situ sih, berbedanya lebih ke situ, aspeknya aja gitu, apa yang mau kamu tonjolkan gitu. Pastikan tonjolannya itu sesuai dengan posisi yang kamu mau apply gitu. Jadi jangan sampai kamu apply-nya di finance accounting misalnya, tapi yang kamu tonjolkan adalah bagaimana engagement kamu terhadap sesuatu gitu, misalkan meningkatkan followers ini atau meningkatkan itu gitu ya. Jadi aspek itu aja sih kalau menurut saya. Thanks Kak, semoga William jelas nih. Kalau misal mau daftar dan apply di perusahaan yang berbeda itu tonjolkan saja aspek-aspek apa yang ingin kamu dapatkan di perusahaan selanjutnya. Nah, karena sudah jam segini nih Kak, udah jam 4 kurang, mungkin bisa kita tutup sesi coaching klinik kali ini mengenai pembahasan CV bersama Kak Marsha. Sekali lagi, thank you so much Kak Marsha mengenai pembahasan dan pemaparan tadi udah dijelaskan dan diharapkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sebelum pengumuman giveaway nih, aku mau info lagi kalau sesi coaching klinik selanjutnya itu akan dilakukan di hari Jumat depan, hari Jumat tanggal 21 Februari ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan karena pembahasannya akan semakin menarik yaitu mengenai interview. Nah, jadi buat kalian yang masih suka gugup dan bingung sama pertanyaan-pertanyaan interview, harus wajib untuk ikut ya. Nah,
Yang ditunggu-tunggu nih, akhirnya datang juga buat pemenang giveaway. Nah, dari beberapa orang yang udah nge-post dan mention kita di Instagram, namanya akan muncul di Spin Wheels. Mungkin dari tim admin bisa dibantu untuk spin the wheels-nya. Nah, sudah terlihat. Aku mau kasih kesempatan nih sebentar lagi, mungkin 1-2 menit buat kalian yang belum join giveaway. Bisa aku tungguin 2 menit ya. Mungkin 2 menit dari sekarang, jam 15.58 akan aku putar spin the wheels-nya. Semangat ya kalian, semoga bisa dapat nih giveaway-nya karena lumayan hadiahnya itu berupa uang digital dengan total sebesar 250.000. Wah, menarik banget ya. Dapat Menarik banget giveaway Kak, juga. makanya kita tunggu mungkin teman-teman kita, siapa tahu ada yang mau ikut lagi nih, menunggu antusiasme dari mereka. Kita tunggu sampai jam 15.58 ya, teman-teman. Nah, karena udah jam 15.58 nih, mungkin tim admin bisa dibantu untuk spin the wheels-nya. Siapa tahu kita bisa lihat nih beberapa teman-teman kita yang menang giveaway. Semoga nama kalian ada di spin the wheels ya, berarti tandanya kalian udah ngikutin giveaway-nya nih dari kita. Nah, yuk kita mulai klik the spin. Dan pemenang giveaway pertama jatuh kepada Dewa. Yes, congratulations Dewa. Selamat ya, kamu menang duit digital dari kita. Nanti akan langsung kita DM ke kamu atau kalian DM ke kita dan adain buktinya kalau kalian sudah benar ngepost dan juga beneran menang di Spin the Wheels ini. Selanjutnya untuk tim admin pemenang kedua giveaway. Siapa ya? Kira wah Dewa lagi. Mungkin ini karena namanya belum hilang atau dia ke oke. Kita ulang ya teman-teman karena tadi Dewa sudah menang jadi oke. Tadi ada kesalahan teknis. Oke, guys, congratulations Siti. Congratulations Siti. Kamu menang giveaway dari 5 Fashion. Dan pemenang ketiga untuk giveaway kira-kira jatuh kepada Dita. Congratulations Dita. Congratulations udah menang giveaway dari kita. Semoga bermanfaat juga ya ilmu-ilmu yang tadi udah diterapkan dan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, next. Pemenang keempat jatuh kepada Kim. Congratulations nih udah para pemenang giveaway. Oke, satu pemenang lagi. Kita tunggu siapa namanya yang akan hadir nih di Wheel of Names. William.
Congratulations untuk para pemenang giveaway, nanti akan di-chat oleh tim admin 5 melalui DM Instagram ya. Oke. Semoga sesi kita hari ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Thank you so much dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing.